Bagaimana Indonesia Corruption Watch menyoroti kasus korupsi yang menjerat program MBG dan pengawasan seperti apa yang harus digalakan? Kita akan bahas bersama dengan peneliti ICW, Seira Tamara. Selamat malam, Mbak Seira. Selamat malam, Mas Ibrahim. Kalau ICW menyoroti apakah dengan pencopotan mantan kepala BGN dan dua wakilnya sudah cukup untuk selesaikan persoalan tata kelola MBG? Ya, terima kasih Mas Ibrahim. Kami menilai bahwa pencopotan para petinggi dari Badan Gizi Nasional itu belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek MBG saat ini, begitu ya. Tentu dorongan pertama dan utama dari kami adalah untuk menghentikan program MBG itu sendiri, karena permasalahan yang hari ini kita lihat bukanlah sebuah permasalahan yang tiba-tiba terjadi, tapi bahkan sudah bisa diprediksi sejak awal kelangsungan program ini sejak 1 tahun yang lalu. Bahkan pada tahun 2025 kemarin, di akhir 2025, ICW pun juga sudah mengungkap sejumlah potensi konflik kepentingan dan juga bagaimana MBG ini dijalankan sebagai bukan kebijakan publik, tapi justru sebagai alat politik yang syarat akan patronase dan juga kronisme begitu. Jadi dengan berbagai kekisruhan yang ditimbulkan oleh BGN dalam pelaksanaan MBG, maka kami merasa apa yang hari ini dilakukan oleh Presiden bukanlah solusi, bukanlah obat, tapi justru obat mujarabnya adalah untuk menghentikan proyek MBG. Tapi dengan masuknya aparat penegak hukum, Kejaksaan Agung di sini sudah mulai melakukan penyidikan, ada tersangka, 3 orang tersangka. Apakah ini termasuk dalam monitor pengawasan agar program ini, prioritas ini bisa ada perbaikan, berjalan lebih baik? Dalam konteks pengawasan, kami punya catatan kritis juga. Pertama, sebenarnya apa yang terjadi hari ini sekali lagi bukan hal yang tidak bisa diprediksi. Bahkan berbagai kritik publik dari jauh-jauh hari sudah mengarah kepada apa yang hari ini kita lihat. Tapi kita mengetahui dari jauh-jauh hari sebelum ini bahkan tidak ada tindakan nyata dari aparat penegak hukum untuk serius melakukan pengawasan atau bahkan serius melakukan investigasi di dalam pelaksanaan programnya. Jadi meskipun kami menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan, di sisi lain ini juga menimbulkan pertanyaan, kenapa dengan begitu terangnya berbagai permasalahan yang dan konflik kepentingan yang sudah ditunjukkan dari jauh-jauh hari itu tidak pernah sedikit pun memantik langkah dari aparat penegak hukum untuk masuk begitu, karena bahkan dugaan markup, kemudian praktik-praktik yang bermasalah lainnya itu sudah disampaikan jauh-jauh hari dari berbagai macam organisasi masyarakat sipil termasuk oleh ICW gitu. Jadi tidak cukupkah menjawab dengan proses hukum yang saat ini bergulir? Pertanyaan tadi. Ya, untuk saat ini tentu harusnya meskipun itu terlambat, tapi ya harus diusut secara tuntas. Untuk menjawab apakah ini akan cukup atau tidak, kita perlu melihat langkah yang dilakukan dalam proses penegakan hukumnya. Dorongan kami adalah agar aparat penegak hukum tidak berhenti hanya pada penahanan dan juga penetapan tersangka 3 orang petinggi BGN yang saat ini sudah ditahan begitu ya, tapi juga untuk aktif melakukan penelusuran yang lebih mendalam terhadap seluruh pihak yang mungkin terlibat di dalamnya, termasuk apabila pihak-pihak tersebut melibatkan aktor-aktor politik dan juga pejabat negara lainnya, karena itu sangat mungkin terjadi begitu, terlebih ketika ada pernyataan bahwa salah satu permasalahan yang terjadi dan kemudian kasusnya tersangkut oleh kepala BGN Dadan gitu, salah satunya adalah kan berkaitan dengan afiliasi yang dimiliki oleh petinggi BGN dengan sejumlah yayasan yang menjadi mitra pelaksana MBG. Dengan adanya dugaan yang demikian, maka harus bisa diusut tuntas secara lebih jauh. Siapa-siapa saja pihak yang justru terlibat dalam proses jual beli tersebut, praktik jual beli tersebut. Jangan-jangan bahkan ketika dilakukan penelusuran lebih lanjut ada aktor politik lain atau bahkan pejabat negara lain yang ikut dalam praktik jual beli titik SPPG tersebut. Kalau selama ini dari ICW apakah ada temuan ICW soal pengawasan pelaksanaan MBG seperti apa? Iya, temuan ICW saat ini sejauh ini sudah ada banyak begitu ya, Mas Ibrahim. Yang pertama tentu dengan berkaitan dari konflik kepentingan dan juga patronase yang tadi saya sudah sampaikan, itu sudah kami bahkan publikasikan sejak akhir 2025 lalu begitu. Jadi kami menilai bahwa pada akhirnya MBG ini memang hanya dijadikan sebagai sebuah proyek gitu untuk dibagi-bagikan kepada para loyalis dan untuk
juga mempertahankan dan memperluas jejaring pendukung pemerintah. Dan bahkan untuk dugaan ini kami waktu itu pada sekitar bulan Januari di tahun 2026 di awal tahun ini, bahkan Ibu Nanik sendiri sempat memberikan pernyataan publik begitu ya, ketika ditanyakan oleh media soal afiliasi afiliasi partai politik terhadap Yayasan MBG, bahkan Bu Nani tidak menampik itu. Dan bahkan beliau menyampaikan memang dalam pengecekan yang dilakukan beliau ke lapangan, banyak SPPG yang dimiliki oleh partai politik dan itu dianggap bukan permasalahan gitu. Jadi itu saja pun sudah menunjukkan satu hal dan sejumlah hal yang lain yang bermasalah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Kami sudah sempat melakukan laporan juga ke KPK soal dugaan markup pada sertifikasi halal dan juga ada pengadaan barang dan jasa yang lain yang kami telusuri itu juga punya potensi markup seperti tablet dan pengadaan lain yang tidak relevan begitu dengan upaya untuk peningkatan gizi dalam program MBG. Ya, ini tentu diharapkan bisa menjadi membuka pintu masuk celah bagaimana ada dugaan korupsi gratifikasi di sana dalam tata kelola MBG. Kita berharap bisa diusut secara tuntas. Terima kasih Mbak Seira Tamara, peneliti ICW, telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini.